kita kembali belajar IPA. Bab yang berikutnya tentang hukum Newton. Sebelum kita membahas hukum Newton, maka perlu kiranya kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep massa benda dan berat benda. Sebab selama ini antara massa benda dengan berat benda itu mengalami persepsi yang salah di masyarakat. Baik, kita mulai dengan massa benda. Massa benda merupakan jumlah materi yang terkandung di dalam benda tersebut, sehingga massa benda ini di mana-mana nilainya selalu tetap dan tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Alat ukur yang digunakan untuk massa benda ini merupakan neraca. Kita perhatikan, ini adalah neraca. Pada bagian neraca ini ada dua bagian, yaitu pada bagian beban yang akan kita ukur nilainya, kemudian ada anak timbangan sebagai pembanding, sehingga pada bagian ini ada anak timbangan yang sudah distandarisasi. Kita ambil contoh sebuah beban, kita masukkan pada bagian lengan sebelah kiri, kemudian kita atur anak timbangannya. Di sini menunjukkan angka 50, berarti bahwa beban ini memiliki massa 50 gram. Perlu diketahui bahwa alat ini merupakan neraca 4 lengan, yaitu terdiri dari lengan pertama ini bernilai maksimal 200 gram, lengan kedua 100, lengan ketiga 10, dan ini adalah nilai satuan terbesarnya adalah 1 gram. Dengan neraca ini sering juga disebut dengan neraca 311, karena kemampuan neraca ini hanya sampai dengan 311 gram. Artinya bahwa beban yang ditimbang di sini sama sekali tidak memanfaatkan gravitasi untuk mengetahui nilai daripada massa benda ini, karena kita membandingkan antara beban yang ada di bagian kiri dengan anak timbangan yang ada di bagian sebelah kanan. Apabila jarum ini sudah menunjukkan pada keseimbangan, yaitu menunjukkan pada angka 0 di sini, artinya antara beban di sebelah kiri dengan anak timbangan sudah seimbang. Berarti ini menunjukkan bahwa beban memiliki nilai 50 gram. Kita lanjutkan pada berat benda. Berat benda itu berbeda dengan massa. Berat itu merupakan massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Alat yang digunakan untuk mengukur berat benda itu adalah neraca pegas atau dinamometer. Perhatikan di sini. Di sini ada bagian yang berskala, di bagian dalamnya terdapat pegas. Kemudian ada pengait. Ini memanfaatkan gravitasi untuk mengetahui nilai daripada beban yang akan kita ukur beratnya. Kita ambil contoh beban tadi yang besarnya nilai massanya adalah 50 gram. Pada saat kita gantung pada dinamometer, ini akan menunjukkan angka 0,5 dengan satuan Newton. Nah, berarti berat daripada
beban ini adalah 0,5 Newton. Artinya bahwa massa yang 50 gram tadi dipengaruhi gravitasi sehingga dia ada gaya tarik ke bawah dan menunjukkan nilai gaya beratnya 50 gram tersebut setara dengan 0,5 Newton. Gaya selanjutnya akan disimbolkan dengan tanda anak panah. Jadi kita perhatikan di sini ada tanda anak panah ke bawah. Apabila beban tadi kita tambah ada 2, maka pegas itu akan tertarik lebih ke bawah dan di sini akan menunjukkan skala 1 Newton. Artinya bahwa 100 gram setara dengan berat benda sebesar 100 atau 1 Newton. Perhatikan tanda panah bawah ini. Ini menunjukkan satu beban, kemudian ada satu beban lagi, maka kita mendapatkan 2 anak panah yang menunjukkan bahwa ini gaya daripada beban pertama dan ini adalah gaya dari beban yang kedua. Apabila beban tersebut kita tambah lagi dengan satu beban lagi yang masanya masih sama 50 gram, maka pegas ini akan tertarik lebih ke bawah sehingga menunjukkan angka 1,5 Newton. Berarti 150 gram setara dengan berat benda sebesar 1,5 Newton. Dan kita gambarkan dengan 3 anak panah. Perhatikan di sini bahwa untuk selanjutnya nanti gaya kita simbolkan dengan anak panah. Kita lanjutkan pembahasan. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pada pengertian gaya. Kita perhatikan benda ini. Benda dalam kondisi diam seperti ini sebenarnya bukan dia tidak memiliki gaya, tetapi gaya yang bekerja pada benda ini apabila kita jumlahkan semuanya adalah 0. Bahwa benda dalam kondisi diam, dia memiliki gaya berat ke arah bawah yang sudah kita pelajari tadi, bahwa berat benda itu salah satu daripada contoh gaya. Selain itu juga dia juga memiliki gaya ke atas yang disebut dengan gaya normal, sehingga semua gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Dalam kondisi seperti ini maka benda dalam keadaan diam atau seimbang. Tetapi apabila benda ini diberi gaya ke arah kanan, maka dia akan bergerak ke arah kanan selama gaya ke arah kiri itu lebih kecil. Tetapi apabila dia diberi gaya ke arah kiri, maka dia akan bergerak ke arah kiri, dengan catatan bahwa gaya ke arah kanan juga lebih kecil daripada ke arah kiri. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Kita lanjutkan di sini bahwa ada resultan gaya. Resultan gaya ini merupakan penjumlahan daripada gaya-gaya yang bekerja. Tadi kita sudah membahas gaya yang bekerja pada pegas apabila diberi beban 50 gram, maka dia akan memiliki gaya kita sebut F1. Kemudian kita tambah lagi dengan beban berikutnya, kita sebut gaya F2. Kita tambah lagi satu gaya lagi, ada gaya F3.
resultan ini merupakan penjumlahan daripada ketiga gaya ini. Jadi apabila ketiga gaya ini kita buat resultannya, maka bisa diwakili dengan satu gaya yang disebut dengan gaya resultan atau FR. Besarnya gaya resultan atau FR ini itu sama dengan gaya F1 ditambah dengan gaya F2 ditambah dengan gaya F3. Jadi tergantung seberapa banyak jumlah gaya yang bekerja. Apabila sampai dengan ada 4, maka sampai ditambah dengan F4, atau apabila jumlah gayanya adalah N, maka sampai dengan Fn. Selanjutnya, marilah kita pelajari tentang resultan gaya. Gaya merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk mempelajari tentang resultan gaya, kita perhatikan terlebih dahulu bahwa ada 4 arah gaya yang menjadi perjanjian, yaitu pada saat kita mengetahui ada gaya arahnya ke atas, ada arah gaya ke kanan, ada arah gaya ke bawah, dan ada arah gaya ke kiri. Untuk arah gaya ke atas, maka dia memiliki arah positif, ke kanan juga positif, sedangkan arah gaya yang ke bawah adalah negatif, juga ke kiri adalah negatif. Marilah kita bahas satu persatu tentang resultan gaya ini. Yang pertama, kita lihat resultan gaya searah dan segaris kerja. Apa yang dimaksud dengan searah dan segaris kerja? Kita perhatikan, ada gaya F1 dengan besar 2 Newton. Kita lihat arahnya ke kanan. Kemudian ada gaya F2 sebesar 4 Newton, ada arahnya ke kanan. Ini bahwa gaya F1 dan F2 memiliki arah yang sama atau disebut dengan searah. Yang dimaksud dengan segaris kerja adalah bahwa kedua gaya ini sama-sama berada pada arah mendatar, atau kalau pada diagram ini memiliki sumbu X. Untuk menentukan resultan kedua gaya ini, pertama kita gambarkan satu gaya F1 di sini. Kemudian pada bagian ujung gaya F1 kita gambarkan gaya F2. Maka kedua gaya ini memiliki resultan sebesar F1 ditambah F2, sehingga bisa kita ganti dengan satu arah gaya dengan satu anak panah yang disebut dengan FR, yaitu sebesar 6 Newton. Misalnya saja di sini bahwa untuk 1 Newton itu panjangnya 1 cm, maka untuk F1 ini panjangnya 2 cm, F2 4 cm, sehingga resultan kedua gaya ini akan memiliki panjang 6 cm. Itu apabila diwujudkan dalam skala 1 cm, dan skala ini tidak mengikat. Sehingga kita perhatikan di sini bahwa inilah yang disebut dengan gaya searah dan segaris kerja. Selanjutnya ada resultan gaya yang berlawanan arah dan segaris kerja. Yang dimaksud dengan segaris kerja ini
masih sama-sama dalam satu sumbu. Apabila di sumbu X, maka keduanya di sumbu X. Apabila di sumbu Y, maka keduanya di sumbu Y. Kita memiliki satu gaya FA 2 Newton ke arah kanan, dan satu lagi gaya FB 6 Newton ke arah kiri. Perhatikan, pada saat ada gaya yang ke arah kiri, maka ada tanda negatif, sedangkan ke arah kanan tanpa diberi tanda positif itu sudah benar. Perhatikan, di sini ada FA 2 Newton dan ada FB negatif 6 Newton. Tanda negatif di sini hanya menunjukkan arah, sedangkan besarnya adalah 6 Newton. Artinya bahwa gaya FA dan gaya FB ini masih besar gaya FB. Tanda negatif bukan menunjukkan nilainya lebih kecil. Nilai ditunjukkan hanya pada angka. Jadi perhatikan, tanda negatif hanya menunjukkan arah. Jadi apabila ditanya lebih besar mana antara FA dan FB, tetap lebih besar FB. Kita lihat panjang gayanya, ini lebih panjang. Jika kedua gaya ini kita buat resultannya, caranya adalah kita gambarkan satu gaya FA, kemudian dari ujung gaya FA kita gambarkan gaya FB. Maka dari pangkal FA sampai dengan ujung FB ini yang merupakan resultan gayanya. Atau cara menyelesaikan adalah FA F resultan itu sama dengan FA ditambah dengan negatif FB, sehingga bisa digantikan dengan satu anak panah seperti ini. Jadi kita lihat berapa, yaitu negatif 4 Newton. Artinya di sini bahwa ada gaya sebesar 4 Newton yang arahnya ke kiri. Selanjutnya kita bahas tentang gaya yang membentuk sudut. Ini berbeda dengan resultan gaya-gaya sebelumnya. Kita perhatikan di sini karena ada dua kondisi gaya, yaitu satu gaya menuju ke arah sumbu Y. Kita lihat di sini ada gaya sebesar 3 Newton dan ada satu gaya ke arah sumbu X. Ini besarnya 4 Newton. Ini sama-sama positif karena arah pada sumbu Y ke atas, pada sumbu X ke arah kanan. Untuk menentukan resultan kedua gaya ini, maka perlu diperhatikan, kita gambar satu gaya terlebih dahulu. Kita ambil gaya F1, kemudian di ujung gaya ini kita gambarkan satu gaya yang lain, yaitu F2. Ini adalah sistem yang disebut dengan sistem poligon. Maka kita bisa menentukan resultan gayanya dari ujung gaya, dari pangkal gaya F1 menuju ke ujung gaya F2, sehingga kita mendapatkan resultan gaya dari F1 dan F2 adalah garis atau bidang miring. Resultan gaya semacam ini, maka kita menggunakan persamaan dalil Pythagoras, yaitu bahwa apabila ada dua gaya yang membentuk sudut 90 derajat, maka resultan gayanya adalah akal dari jumlah
kuadrat kedua gaya tersebut. Dalam hal ini F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Artinya di sini adalah 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, yaitu 9 ditambah 16. Maka kita dapatkan resultan gayanya adalah akar dari 25. Maka kedua gaya yang membentuk sudut ini bisa kita gantikan dengan gaya sebesar 5 Newton. Ini arahnya adalah membentuk sudut tertentu. Untuk pembentukan sudut, untuk arah yang membentuk sudut ini akan dipelajari lebih lanjut apabila kalian belajar IPA di SMA. Untuk sementara, fungsi sudut kita tidak akan mempelajari di SMP. Setelah tadi sudah kita pelajari 3 macam resultan gaya, yaitu resultan gaya yang searah dan segaris kerja, resultan gaya yang berlawanan arah dan segaris kerja, dan terakhir ini adalah resultan gaya yang membentuk sudut. Bahas 2 buah contoh soal. Yang pertama, ini ada contoh soal berbunyi bahwa berapakah resultan ketiga gaya berikut. Perhatikan di sini bahwa yang pertama kita lihat ada gaya sebesar 10 Newton, arahnya ke kanan. 5 Newton, arahnya juga ke kanan. Sedangkan satu gaya lagi 25 Newton, arahnya ke kiri. Nih, berarti kita sebut F1 10 Newton. Karena ke kanan kita tidak perlu memberikan tanda positif, tidak apa-apa. Kemudian F2 5 Newton juga ke kanan. Sedangkan yang berikutnya F3 itu ke arah kiri, maka perlu diberi tanda negatif. Artinya tanda negatif di sini menunjukkan bahwa vektor gaya tersebut menuju ke arah kiri, berlawanan arah dengan kedua vektor yang ada di atas ini. Resultan dari ketiga vektor tersebut bisa kita tuliskan semacam ini, yaitu 10 Newton ditambah 5 Newton ditambah negatif 25 Newton, sehingga kita peroleh resultan gayanya adalah sebesar negatif 10 Newton. Berarti bahwa di sini ada gaya yang bekerja pada benda sebesar 10 Newton ke arah kiri, atau bisa juga dikatakan bahwa benda ini akan bergerak ke arah kiri dengan gaya sebesar 10 Newton. Selanjutnya, ini adalah perbandingan skala gaya. Apabila gaya 60 Newton digambarkan dengan anak panah sepanjang 4 cm, berapakah besar gaya untuk anak panah sepanjang 3 cm? Nah, dalam hal ini maka kita buat perbandingan. Kita lihat sini ada 1, 2, 3, 4. Kita samakan saja di sini masing-masing 1 cm. Maka kita punya 4 cm ini memiliki besar 60 Newton. Lalu apabila kita juga punya 1, 2, 3, dan di sini ada 3 cm. Lalu berapa besar gaya yang digambarkan oleh anak panah dengan 3 cm ini? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita buat perbandingan, yaitu bahwa gaya pertama dibandingkan dengan skala gayanya yang pertama, kemudian akan sama dengan gaya yang kedua dibanding dengan skala gaya yang kedua.
Artinya di sini bahwa 60 Newton dibanding 4 cm sama dengan F2 dibanding 3. Maka kita dapatkan dengan perkalian silang, yaitu 4F2 sama dengan 60 kali 3. Maka kita dapatkan gaya kedua sebesar 45 Newton. Nah, itu adalah dua contoh soal yang bisa kita bahas kali ini. Selanjutnya kita buat kesimpulan di sini. Perbandingan antara massa benda dan berat benda. Perbandingan massa benda dan berat benda kita perhatikan. Ini ada pembandingnya, ada massa benda dan berat benda. Jika dilihat dari pengertiannya bahwa massa benda itu merupakan ukuran banyaknya materi yang ada atau yang dikandung oleh suatu benda. Sedangkan berat benda itu besarnya gaya gravitasi, dalam hal ini gravitasi bumi, yang bekerja pada suatu benda. Alat ukur yang digunakan untuk massa benda itu neraca, sedangkan pada berat benda adalah dinamometer atau neraca pegas. Pengaruh gravitasi jelas bahwa di massa benda tidak dipengaruhi gravitasi. Yang berat benda ini dipengaruhi oleh gravitasi. Konsistensi nilai massa benda di mana-mana selalu tetap, karena ini menunjukkan banyaknya materi. Sedangkan berat benda besarnya akan berubah-ubah sesuai dengan besar gravitasi. Apabila berat benda di bumi itu akan berbeda dengan berat benda di bulan dengan massa yang sama. Karena apa? Gravitasi bumi dan gravitasi bulan itu berbeda. Gravitasi bulan itu besarnya 1/6 gravitasi bumi. Satuan berdasarkan standar internasional untuk massa benda adalah kilogram, sedangkan untuk berat benda Newton. Jenis besarannya untuk massa benda termasuk dalam skalar karena tidak memperhitungkan arah, sedangkan berat benda ini merupakan salah satu bentuk gaya, maka termasuk besaran vektor.